Sobat baru, selamat datang di Suparni, sudut pandang dari Fahmi. Kali ini gue mau membahas tentang perjuangan veteran. Tapi seperti biasa, sebelum gue mulai, pastikan lo menganggap gue bodoh gak apa-apa. Dan dari semua hasil yang sudah gue omongin di video ini, lo jangan ambil kesimpulan apapun, karena lu harus cari kesimpulan sendiri, bukan dari kesimpulan apa yang gue omongin di sini. Veteran Republik Indonesia, orang yang berjuang di masa penjajahan untuk kemerdekaan Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut, kita coba googling dulu kali ya. Googling dulu, apa sih arti veteran? Menurut Wikipedia, veteran itu berasal dari bahasa Latin yang artinya vetus, tua. Ialah orang yang pernah memiliki pengalaman di bidang militer ataupun penegakan hukum, bisa dibilang kepolisian. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena di Indonesia ini merdeka, yang mana dihitung dari 17 Agustus 1945 sampai sekarang 2020 itu sudah 75 tahun. Dan para pejuang yang pada saat itu berjuang untuk kemerdekaan itu masih banyak banget yang masih hidup. Dan kisaran umurnya tuh ya 80, 90, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Itu artinya kita sebagai masyarakat Indonesia itu masih berkewajiban, atau mungkin pemerintah itu masih berkewajiban memberikan kehidupan yang layak. Karena inti yang mau gua bahas di sini adalah veteran yang dulu berjuang untuk saat ini hidupnya itu masih banyak banget yang belum layak, sangat-sangat tidak layak. Kalau misalkan kita lihat, apalagi zaman sekarang di sosial media, itu informasi itu begitu cepat, foto, video apapun bisa di-share sama siapapun yang punya koneksi internet dan bisa dilihat oleh siapapun yang memiliki gadget dan koneksi internet. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang, itu para pejuang veteran, atau kita sebut aja veteran, yang mana beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai mempertaruhkan nyawa, itu masih banyak banget yang tidak layak hidupnya. Kita bisa lihat dari foto-foto, video yang di-share di sosial media, banyak sekali veteran yang hidupnya di masa tua yang harusnya dia sudah santai, sudah menikmati masa tua, mereka harus mencari kehidupan sendiri, seperti dagang, seperti luntang-lantung, mohon maaf ya, luntang-lantung di jalanan itu banyak banget. Kalau misalkan kalian cari, itu banyak banget. Dan menurut gua, orang-orang yang mengabadikan dengan foto video, menurut gua itu ada baik buruknya. Kita bahas baiknya dulu kali ya. Baiknya adalah masyarakat semakin tahu, semakin paham bahwasanya Indonesia itu kalau misalkan dibilang merdeka, iya dan tidak. Merdeka karena masih belum rata merdekanya. Karena buktinya veteran saat ini juga masih banyak yang hidupnya, mohon maaf, luntang-lantung dan tidak layak. Itu baiknya. Kemudian buruknya adalah, kalau menurut gua, orang-orang zaman sekarang di era digital hanya memanfaatkan konten, memanfaatkan momen. Jadi mentang-mentang mau memperingati hari kemerdekaan 17 Agustusan, baru muncullah lagi tuh konten-konten tentang veteran yang lagi jalan di pinggir jalan luntang-lantung. Kemudian ada juga fotonya yang sangat miris banget, itu makan nasi bungkus di pinggir jalan. Itu kalau untuk ukuran veteran yang mana beliau umurnya sudah 80-90, itu sangat tidak layak. Ini bukannya merendahkan nasi bungkus atau nasi kotak atau apapun, tidak. Kayak misalkan kami ya,
para content creator atau filmmaker kalau misalkan lagi syutingan segala macam makan nasi bungkus di pinggir jalan di lokasi syuting nggak masalah gitu, karena memang kondisinya seperti itu. Cuman kalau untuk ukuran veteran menurut gue sangat tidak layak lah, apalagi di pinggir jalan makan nasi bungkus. Kita bisa mencermati bahwasanya veteran dengan seragam perwira lengkap dengan topi atribut segala macam yang mana masih menghargai negara Indonesia makan nasi bungkus pinggir jalan, nggak mungkin dia sengaja, nggak mungkin. Itu pasti kemungkinan adalah dia dikasih orang karena ada orang yang iba, atau dia hanya mampu beli itu kemudian makan di pinggir jalan. Harusnya mereka kan sudah nyaman di rumah atau mungkin bersama anak cucunya ke restoran makan yang mewah seperti itu. Gua adalah cucu dari seorang veteran yang mana bokap nyokap gua itu orang tuanya adalah tentara. Jadi kakek gua dua-duanya itu adalah veteran. Beliau adalah orang yang ikut berperan pada saat masa penjajahan, entah itu penjajahan Belanda, Jepang atau yang lainnya, itu ikut gitu. Jadi pada saat beliau masih hidup itu sering beliau bercerita pada saat dulu perjuangannya, sampai dulu nenek gue tuh pernah cerita ngumpetin kain karena badannya kurus, ngumpetin kain di dalam badannya biar penjajah nggak ketahuan. Terus sehari-hari itu suara peluru, suara ledakan itu udah biasa gitu, suara ledakan suara segala macam yang mana zaman itu sangat susah, itu benar-benar hal yang biasa menurut beliau. Tapi yang mana saat ini gua rasa kehidupan sudah sangat nyaman dan perjuangannya beda. Kalau dulu melawan penjajah, kalau sekarang kita melawan bangsa kita sendiri seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, dan itu kejadian untuk saat ini. Untuk para veteran, mereka hidup di masa tua itu gue yakin banget mereka tidak menuntut kehidupan yang mewah, karena gue menyaksikan sendiri almarhumah nenek gue dan almarhum kakek gue itu semasa hidupnya dulu itu tidak menuntut kemewahan. Beliau hanya membutuhkan kenyamanan. Bahkan pada saat gue pernah lagi jalan bersama kakek gue tuh mau ke tempat pijit, itu digandeng nggak mah, karena merasa masih gagah karena seorang perwira meskipun sudah bungkuk jalan tapi masih merasa dirinya gagah. Itu karena jadi kurang lebih gue tahu karakter veteran itu seperti apa. Dia hanya butuh hidup yang nyaman, tidak butuh kemewahan. Jadi gue lebih tepatnya bingung sih, ini komplainnya kemana? Apakah ke pemerintah kah atau ke masyarakat umum seperti gue? Kalau misalkan ada yang bilang, Mi lu bacot doang, ya udah kenapa nggak lu aja yang menampung semua veteran untuk bisa hidup layak. Kalau misalkan gua mampu, gua akan tampung mereka semua. Ya. Karena gini ya, gua pun punya kehidupan, gua punya tanggung jawab sendiri di keluarga gua untuk diberi nafkah, kasih makan segala macam. Gua nggak mungkin nampung semua veteran begitu banyak, karena masih banyak banget veteran yang hidupnya masih belum layak. Gua nggak tahu harus komplainnya kemana. Dan menurut gua pun entah itu pemerintah atau masyarakat, semua harus berperan. Entah itu dari pemerintah, dari ya gua nggak tahu ya regulasinya seperti apa, tapi gua yakin pasti ada undang-undang atau regulasi untuk mensejahterakan veteran. Dan untuk masyarakat pun juga dengan sifat atau rasa sosialisasi lah, bersosial, punya jiwa kemanusiaan. Kalau misalkan ada veteran yang luntang-lantung di pinggir jalan, ya mungkin masyarakat hanya sebatas bisa membantu seadanya, mungkin ngasih uang kah, ngasih makanan kah, meskipun itu menurut gue sangat tidak layak. Seorang veteran, seorang pejuang loh, diperlakukan seperti, mohon maaf, seperti pengemis, hanya dikasih makan, nasi bungkus, nasi kotak, kemudian dikasih duit seadanya. Itu sangat, menurut gue sangat tidak layak, sangat-sangat tidak layak. Jadi itulah
konten Suparmi kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang gue sampaikan mungkin bisa membuat masyarakat lebih sadar lagi kalau misalkan mau nge-post di sosial media bukan hanya sekedar untuk konten aja biar dapat banyak likes, dapat banyak engagement segala macam. Mudah-mudahan bisa benar-benar menggunakan hati nuraninya untuk berusaha mensejahterakan veteran. Meskipun kembali lagi menurut gua peran yang benar-benar harus mensejahterakan veteran adalah pemerintah, karena pemerintah digaji oleh rakyat, punya anggaran dari rakyat yang mana sebagian anggarannya juga harus dialokasikan untuk mensejahterakan veteran. Itu dia konten Suparmi, sudut pandang dari kami. Sampai ketemu di Suparmi selanjutnya.